halo semua, kembali lagi bersama gue Fatri Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini, seperti judulnya, gue akan membahas Manga Backlog for Chapter 252. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih guys, buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap! Oke, jadi seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya, Vanica telah muncul di hadapan Loro Pechica, Noelle, dan Mimosa. Dan pada akhir chapter 251 pun, tentunya kita melihat pertempuran di antara mereka tidak bisa dihindari lagi guys. Yang itu artinya pada chapter kali ini kita akan melihat Loro Pechica dan kawan-kawan akan menghadapi Vanica. Seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini. Kalau gitu langsung aja yang pertama, Dark Triad memiliki dua elemen sihir. Oke, jadi pada akhir chapter sebelumnya kita sudah melihat Noelle telah berubah ke dalam mode Valkyrie Dress-nya guys. Nah, Noelle yang sudah menggunakan Valkyrie Dress tersebut langsung melancarkan serangan pertama kepada Vanica. Tapi sayangnya serangan naga laut milik Noelle ini dapat dengan mudah ditangkis oleh Vanica. Ya, di sini Vanica menciptakan makhluk besar merah yang dapat menahan atau menangkis serangannya Noelle guys. Sihir Vanica ini dinamakan Blood Magic Red Beast. Ya, dari nama sihirnya aja kita langsung tahu gitu kalau ini adalah sihir darah, sihir elemen darah. Loh, kok bisa sih si Vanica menggunakan sihir elemen darah? Bukannya dia pengguna sihir kutukan? Ya, jadi guys, berdasarkan pernyataan Loro Pechica, di sini terungkap bahwa semua anggota Dark Triad memiliki dua elemen sihir. Yang pertama adalah sihir milik mereka sendiri, dan yang kedua adalah elemen sihir milik iblis yang merasuki mereka. Ya, jadi di sini sudah terungkap ya bahwa Vanica adalah pengguna sihir darah dan sihir kutukan. Ya, hal ini juga menjawab kenapa sebelumnya Dante memiliki kemampuan untuk mendistorsi ruang. Padahal kita tahu sebelumnya si Dante ini awal kemunculannya memakai sihir gravitasi guys. Jadi bisa kita simpulkan bahwa si Dante sihirnya adalah sihir gravitasi dan juga sihir ruang. Lalu bagaimana dengan Zeno? Ya, sampai saat ini, sihir Zeno yang baru terungkap hanya satu aja, yaitu sihir tulang. Sedangkan sihir keduanya belum diketahui, guys. By the way, gue mau flashback sedikit nih, guys. Kalian tentu masih inget kan, pengguna sihir elemen darah yang saat ini sudah diketahui, nggak cuma Vanica aja, tapi juga ada Ratu Penyihir. Dan tentu kalian inget dong, bahwa si Ratu Penyihir ini bisa menyembuhkan penyakit seseorang dengan sihir darahnya, bahkan penyakit terkutuk sekalipun. Nah, begitupun dengan Vanica. Ada kemungkinan sihir darah milik Vanica ini yang dapat membuat dirinya menyembuhkan para anak buahnya, guys. Lanjut yang kedua, Mimosa versus Dark Disciple. Oke, kita tahu sekarang yang melawan Vanica adalah Noelle dan Loro Pechica. Lalu bagaimana dengan Mimosa? Ya, pada chapter kali ini, Mimosa telah memfokuskan dirinya untuk melawan anak buahnya Vanica yang baru saja bangkit, guys. Dan menurut gue ini adalah momen yang unik. Kenapa unik? Karena sejauh ini kita jarang sekali melihat Mimosa bertarung secara one by one, satu lawan satu. Dan sebenarnya pun si Mimosa ini bukan kesatria sihir tipe petarung guys, tapi lebih tepatnya si Mimosa ini sebenarnya adalah kesatria sihir tipe support, karena kemampuannya untuk menyembuhkan dan juga dapat membuat denah di markas musuh. Tapi tentu aja selama setengah tahun ini Mimosa telah mengasah kemampuan bertarungnya, sehingga dia dapat mengambil keputusan apapun di medan perang, termasuk satu lawan satu dengan musuh. Bahkan di chapter kali ini ada momen di mana Mimosa memanfaatkan kemampuan tubuhannya untuk menyerang musuh, guys. Lanjut yang ketiga, Loro Pechica telah mewarisi pengetahuan dan kemampuan pendahulunya. Oke, jadi sebelumnya kita telah tahu bahwa ternyata Dark Triad telah memiliki dua elemen sihir, guys. Nah, informasi tentang Dark Triad tersebut kita dapatkan dari seorang Loro Pechica. Dan Loro Pechica sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut sebelum perang dimulai, guys. Loh, kok bisa? Alasan yang pertama, Loro Pechica sebelumnya sudah bertarung dengan Vanica. Dan alasan yang kedua, seperti julukannya, yaitu wanita yang mengetahui segalanya, di chapter kali ini telah terungkap bahwa Loro Pechica bisa mengakses dunia lain di dalam dirinya. Yang dimana di dalam dunia tersebut terdapat informasi yang sangat banyak, guys. Informasi tersebut adalah akumulasi dari pengetahuan dan informasi dari ratu-ratu sebelum Loro Pechica. Gak cuma pengalaman dan pengetahuan aja, guys, tapi Loro Pechica juga telah mendapatkan kekuatan dari para pendahulunya. Sehingga tidak heran jika Gajah mengatakan bahwa
Loro Pechika adalah ratu terkuat saat ini karena kekuatan dan pengetahuan dan pengalamannya adalah akumulasi dari ratu-ratu sebelumnya. Dan berkat kemampuan tersebut, Loro Pechika telah menyiapkan perlawanan dan rencana sebelum bertarung dengan Dark Riot. Oh ya, by the way guys, seperti yang sudah gue bilang tadi, sebelumnya Loro Pechika ini pernah bertarung dengan Vanica. Dan sepertinya di pertarungan pertama mereka, Loro Pechika telah berhasil memukul mundur Vanica. Walaupun Vanica tidak kalah, yang dimana hasil dari pertarungan tersebut, Loro Pechika telah mendapatkan sebuah kutukan. Dan karena pertarungan pertama mereka lah yang saat ini membuat Vanica excited untuk melawan Loro Pechika kembali. Karena si Vanica ini tahu betapa kuatnya Loro Pechika. Lanjut yang keempat, bahayanya tujuan Dark Riot. Oke, jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa tujuan Dark Riot adalah membuka gerbang dunia iblis. Dan seperti kita tahu juga, untuk membuka gerbang tersebut dibutuhkan sebuah pohon klipot, yang dimana pohon klipot ini diciptakan dari sihir kegelapan dan juga sihir pohon dunia. Nah, pada saat bertarung dengan Noelle dan Loro Pechika, di sini Vanica sempat mention tentang sihir kegelapan dan juga pohon dunia. Nah, hal tersebut merupakan informasi bagi Loro Pechika, sehingga saat itu juga Loro Pechika mencari informasi di dalam dirinya tentang sihir kegelapan dan juga sihir pohon dunia, guys. Dan di saat itu pula lah Loro Pechika telah mendapatkan informasi tentang pohon klipot dan juga kehancuran dunia. Ya, setelah mengetahui hal tersebut, bisa kita lihat di sini, guys. Loro Pechika langsung berkeringat melihat betapa kejamnya tujuan Dark Riot. Ya gimana nggak kejam coba? Di sini Loro Pechika mengatakan jika tujuan Dark Riot tercapai, maka 90% manusia di benua ini akan mati. Dan tentunya dunia akan berakhir. Gila gak tuh guys? 90% manusia di benua akan mati. Manusia bakal jadi spesies langka gitu. Ya gimana umat manusia nggak terancam? Satu iblis aja udah bikin repot guys. Apalagi banyak iblis, apalagi dipenuhi iblis. Pasti udah hancur-hancuran tuh umat manusia. Tapi dengan mengetahui informasi tersebut, di sini semakin memperkuat keyakinan dan tekad Loro Pechika CS untuk mengalahkan Dark Riot. Karena sekarang mereka sadar bahwa takdir dunia saat ini ada di tangan mereka, guys. Lanjut yang kelima, Vanica adalah seorang maniak petarung. Oke, jadi sebelumnya Loro Pechika CS telah mengetahui tujuan Dark Riot dan dampak apa yang akan terjadi jika tujuan Dark Riot tersebut tercapai. Yang dimana kita tahu jika tujuan dari Dark Riot ini tercapai, maka 90% manusia di benua akan mati dan dunia akan berakhir. Setelah mengetahui hal tersebut, di sini Noelle bertanya kepada Vanica, kenapa dia bisa berbuat sekejam itu? Apa tujuannya? Dan kalian tahu guys, apa jawaban dari Vanica? Ya, di sini Vanica menjawab bahwa tujuannya adalah untuk membakar darahnya, atau istilah gampangnya untuk bertarung dengan orang-orang kuat yang selamat dari peristiwa tersebut. Gila, bener-bener psycho ini cewek guys. Dari sini kita sadar bahwa ternyata si Vanica ini adalah seorang maniak pertarungan. Si Vanica ini sangat suka bertarung dengan orang-orang yang kuat. Bahkan sebelumnya ada momen dimana si Vanica ini tidak menganggap Noelle dan hanya excited kepada Loro Pechika. Vanica ini adalah tipe-tipe orang yang menganggap orang di bawahnya sebagai sampah. Gak ada gunanya guys. Dan menurut gua pribadi alasannya itu loh, alasannya itu aduh terlalu sepele guys, terlalu sepele. Gak sebanding sama kehancuran umat manusia, kehancuran dunia. Aduh. Tapi namanya seorang maniak pertarungan ya mau gimana lagi, emang udah sifatnya seperti itu. Dan itu yang membuat dia semakin keren sebagai antagonis tentunya. Mantap, Vanica-chan Gambate. Dan yang keenam, Valky Dress Mermaid Form. Oke, setelah mengetahui tujuan Dark Riot, di sini Loro Pechika sadar bahwa takdir dunia ada di tangan mereka. Dan tentunya hal ini semakin membuat Loro Pechika CS bertekad mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Dark Riot. Setelah itu, di sini kita melihat Loro Pechika mengeluarkan sebuah sihir yang bernama Ludic Sanctuary, yang dimana sihir ini dapat membuat Loro Pechika memanggil seluruh air di kerajaan Heart. Sihir ini dapat membuat Loro Pechika memanggil air di seluruh kerajaan Heart untuk membentuk sebuah kayak kubah gitu guys, kayak apa ya, kayak penjara air lah istilahnya. Dan tentunya ini digunakan untuk mengurung Vanica di dalamnya. Dan lebih kerennya lagi guys, sihir ini merupakan gabungan dari 3 teknik, yaitu sihir roh sihir Andin, teknik mana John, dan juga teknik mantra kerajaan Heart. Jadi sudah pasti sihir ini kuat banget. Tapi berkat Loro Pechika, sekarang baik Vanica maupun Noelle harus bertarung di dalam air. Dan untungnya sihir Loro Pechika ini ternyata dapat meningkatkan kemampuan atau kekuatan sihir Noelle. Kok bisa sih meningkatkan sihir Noelle?
yaitu semua tidak lepas dari kecocokan elemen sihir mereka guys, yaitu sama-sama elemen air. Sehingga mode Valkyrie Dash yang milik Noelle ini mendapatkan wujud baru, yaitu Mermaid Form atau wujud Putri Duyung. Mermaid Form ini tentunya menguntungkan Noelle untuk bertarung dan berenang di dalam air guys. Dan pada akhir chapter, di sini kita melihat Noelle telah berhasil menyerang Vanica dengan wujud mermaidnya, sampai Vanica mengeluarkan darah. Walaupun kita tahu sepertinya darah dari Vanica ini sengaja guys, karena kita tahu kan si Vanica ini bisa mengendalikan darah. By the way, gue mau nanya dong, kalian lebih suka yang mana nih? Valkyrie Dash Basic Form atau wujud biasa, atau Valkyrie Dash Mermaid Form wujud Putri Duyung? Tuliskan di komen ya. Oke, gue mau lihat lebih banyak yang suka mana. Nah, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 252. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian temuin sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya guys. Jangan lupa untuk like and share juga. Terus ya, aktifkan untuk follow IG gue di @fatur1998 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.